Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Silvani Syakira Najwa dari kelas 11C. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan materi tentang sistem peredaran darah manusia. Jadi, sebelum kita mulai, aku mau ngasih beberapa fakta menarik dulu nih. Yang pertama, panjang total pembuluh darah manusia bisa mencapai 100.000 km. Lalu yang kedua, jantung kita tuh berdetak sekitar 7.575 kali per menit saat istirahat. Terus yang ketiga, sel darah merah tidak memiliki nukleus dan jantung dapat berdetak meskipun di luar tubuh. Jadi kalaupun jantung itu udah nggak dalam tubuh kita, dia tuh masih bisa berdetak gitu. Terus struktur jantung manusia, sini aku ada gambarnya. Jadi yang pertama di sini tuh ada secara garis besar di sini ada atrium kiri. Terus di sini ada ventricle kiri yang di bagian bawahnya. Lalu di bagian sini ada ventricle kanan dan di atasnya ada atrium kanan. Terus juga ada pembuluh-pembuluh darahnya. Ini banyak banget yang pertama di sini ada arteri pulmonalis. Di sini ada yang di sini sama ada yang di sini, di kiri sama kanan. Terus di sini ada vena cava superior dan bagian di sini ada aorta. Terus habis itu ada di antara atrium kanan dan ventrikel kanan itu ada katup yang buat memisahkan antara mereka. Di bagian kanannya ada katup tricuspidalis. Terus kalau misalkan yang di bagian kiri ada katup mitral atau disebut juga katup bicuspidalis. Terus di sini ada vena cava superior yang dia tuh buat aliran darahnya ke tubuh bagian atas. Terus kalau misalkan di sini ada vena cava inferior, dia buat aliran darah yang ke tubuh bagian bawah. Nah, jadi untuk lebih jelasnya dalam perjalanan peredaran darah ini kita bakal lihat di slide selanjutnya. Jadi di sini kita bisa lihat ya, di sini tuh kita anggap tubuh bagian atas, terus yang di bawah ini kita anggap tubuh bagian bawah. Di sini ada paru-paru kiri, di sini ada paru-paru kanan. Jadi peredaran itu ada peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Kalau peredaran darah kecil kita juga bisa sebut peredaran darah pulmonalis. Itu dimulai dari sini, dari ventrikel kanan. Jadi ventrikel kanan, nanti kan ventrikel itu berkontraksi. Ketika ventrikel berkontraksi, katup yang di sini tadi, katup tricuspidalis tuh, dia bakal tertutup sehingga nggak bakal ke atas nih, nggak bakal ke atrium. Jadi setelah dia berkontraksi, katup seminular arteri ini yang di paru-paru bakal terbuka. Jadi dia bakal ke pompa ke sini. Di sini dia bakal menuju ke bakal ada darah kayak CO2 yang bakal menuju ke paru-paru yang kiri dan ke kanan melalui arteri pulmonalis. Jadi ingat aja kalau pulmonalis ini dia yang berpengaruh dengan misalnya kayak bakal berkaitan dengan paru-paru gitu. Jadi dia bakal bawa darah kayak CO2 ke paru-paru kiri dan kanan. Kita lihat yang di sini dulu. Terus habis itu nanti setelah dibawa di paru-paru ini darah tuh melepaskan CO2. Jadi di sini bakal ada pertukaran dari CO2 menjadi O2 yang dibawa sama darah tuh. Nanti setelah tadi paru-paru kan udah tuh ditukar jadi O2. Habis itu darah kayak O2 ini bakal dibawa sama vena pulmonalis. Di sini nih, ini kan vena pulmonalis dibawa. Kalau yang di sini berarti sini nih. Dibawa. Setelah itu sama vena pulmonalis ini dia menuju ke atrium kiri. Di sini atrium kirinya. Nah, nyampe ke atrium kiri, ventrikel tuh bakal relaksasi. Ventrikel yang ini bakal relaksasi sehingga katup bicuspidalis terbuka. Saat katup bicuspidalis terbuka baru deh darah tuh ngalir ke ventrikel kiri. Itu berakhir yang sistem sistem yang kecil, yang pulmonalis. Jadi yang cuma dari jantung ke paru-paru tuh ke jantung lagi. Tuh. Nah, habis itu lanjut ke sistem peredaran darah yang sistemik atau yang besar, yang panjang. Jadi setelah dia di sini di ventrikel kiri, katup ventrikel itu bakal berkontraksi lagi sehingga katup bicuspidalis yang tadi terbuka bakal tertutup. Habis itu ada namanya katup semilunar aorta, dia bakal membuka sehingga darah yang tadi kayak O2 itu bakal masuk ke aorta. Nih, lihat di sini nih, ini aorta. Nah, aorta
terus habis itu dibawa sama aorta ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Jadi di sini dibawa sama aorta ke seluruh tubuh. Ada juga yang bakal ke bawah juga ada nanti. Ya, selama di seluruh tubuh ini kan awalnya dia darahnya darah kaya O2. Nah, nanti dibagi-bagiin ke anggota-anggota tubuh, habis itu ditukar jadi CO2. Habis itu darah kaya CO2 ini dibawa lagi dia sama vena cava. Vena cava superior, kalau yang di bawah berarti vena cava inferior. Habis itu dibawa masing-masing. Tuh mereka masuk deh ke atrium kanan. Di sini saat udah nyampe di atrium kanan, ventrikel bakal relaksasi. Ketika ventrikel berelaksasi, katup yang di sini kan namanya katup tricuspidalis. Nah, katup tricuspidalis ini bakal terbuka sehingga darah mengalir ke ventrikel kanan. Nanti ngulang lagi berarti dari tadi, ventrikel kanan lewat arteria pulmonalis, kan ini darah kaya CO2. Terus habis itu lewat arteria pulmonalis dia menuju ke paru-paru, nanti ditukar lagi. Ulang terus selama kita hidup gitu. Lanjut, ada struktur organ peredaran darah. Pertama ada jantung, fungsinya yang pastinya memompa darah. Strukturnya ada 4 ruang, serambi, dan bilik. Serambi itu sama kayak atrium dan bilik itu ventrikel. Serambi ini tugasnya menerima darah. Kalau misalkan bilik, memompa darah keluar. Tuh, kalau misalkan serambi kan tadi yang menerima darah dari seluruh tubuh maupun dari jantung kan. Gitu. Kalau misalkan yang bilik dia memompa keluar untuk ke arteri pulmonalis maupun ke aorta. Gitu, yang tadi di sini. Tuh. Ini bilik di sini. Serambi di sini. Terus lanjut, yang kedua ada pembuluh darah, ada namanya arteri dan vena. Kalau arteri dia tuh buat dari jantung ke seluruh tubuh. Kalau misalkan vena dia mengembalikan darah ke jantung. Jadi kalau arteri ada yang namanya arteri pulmonalis sama aorta. Kalau pulmonalis berarti yang dari jantung ke paru-paru, yang bawa kayak darah kayak CO2. Kalau misalkan yang aorta berarti dari yang jantung ke seluruh tubuh yang bawa kayak darah kayak O2. Kalau vena tuh ada vena cava sama vena pulmonalis. Kalau vena cava, dia yang dari seluruh tubuh ke jantung. Kalau misalkan pulmonalis, berarti kalau yang seluruh tubuh ke jantung ini dia bawa darah kayak CO2. Kalau misalkan vena pulmonalis, dia dari paru-paru ke jantung, berarti dia bawa darah kayak O2 karena habis itu ker. Terus kapilernya tadi yang ada kapiler itu tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang ketiga ada darah. Darah ini terbagi menjadi 4. Ada plasma darah, ada sel darah merah atau eritrosit, ada sel darah putih atau leukosit, dan ada trombosit. Jadi kalau misalkan plasma ini tugasnya mengangkut nutrisi dan sistem metabolisme. Kalau sel darah merah atau eritrosit dia membawa oksigen. Oksigen yang di dalam itu dia mengandung hemoglobin yang membuat itu terikat. Terus sel darah putih dia membantu sistem berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Kalau trombosit membantu Habis itu yang ada fungsi juga, banyak fungsi ya, pastinya banyak banget ya fungsi sistem peredaran darah. Ada mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, mengedarkan nutrisi hasil pencernaan, mengangkut sistem metabolisme ke organ ekskresi, menjaga kestabilan suhu tubuh, mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit, dan pertahanan terhadap penyakit. Lanjut, ada gangguan sistem peredaran darah yang perlu kita ketahui juga, karena ini lumayan penting. Yang pertama ada anemia, itu jadi dia tuh anemia ini kekurangan zat besi, darah sulit mengangkut oksigen. Anemia ini sering umum terjadi pada remaja perempuan karena remaja perempuan ini kan waktu masa-masa awal menstruasi sehingga masih tubuhnya tuh masih sering tidak ini masih belum bisa beradaptasi gitu. Jadi sering kalau misalkan remaja perempuan lagi menstruasi itu sering ini kekurangan sel darah kekurangan zat besi. Kalau misalkan dia tuh nggak minum, biasanya kalau misalkan nggak minum minuman yang cukup gitu atau nggak mengonsumsi sayur-sayuran yang mengandung banyak zat besi. Terus hipertensi ini dia tuh penyakit tekanan darah tinggi, tapi hipertensi ini nggak ada gejala awalnya gitu. Ada juga namanya arteriosklerosis, yaitu ketika pengerasan pembuluh darah. Ada varises, pelebaran pembuluh darah vena, ada stroke, gangguan aliran darah ke otak. Jadi ini ke kondisi ketika aliran darah ke otak itu terhambat sehingga otak ini terganggu. Nah, gimana sih kita tuh biar bisa menjaga kesehatan sistem peredaran darah? Karena kan setelah kita lihat kan kayak sistem peredaran ini sangat penting buat kehidupan manusia juga pastinya ya.
Ya, jadi kita harus bisa menjaga kesehatan peredaran darah kita karena kalau misalkan udah keburu sakit susah lagi untuk menyembuhkannya. Jadi kita yang pertama harus konsumsi makanan kaya zat besi untuk mencegah anemia, lalu kurangi makanan berlemak dan tinggi kolesterol, lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari, periksakan kesehatan secara rutin dan kelola stres dengan baik. Nah, sekarang kita bakal ngebahas beberapa soal yang terkait dengan pembahasan yang tadi sudah kita lakukan. Yang pertama, organ yang berfungsi sebagai pompa utama dalam sistem peredaran darah manusia adalah, tadi kita udah bahas kan, jadi jawabannya adalah jantung. Karena kalau apa sih organ yang emang fungsi utama itu memompa gitu, itu kan jantung. Bukan paru-paru, karena kalau paru-paru di tempat pertukarannya CO2 dan O2, bukan juga hati dan bukan juga ginjal. Kalau ginjalnya lebih ke sistem ekskresi. Yang kedua, pembuluh darah yang membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh disebut ada kapiler, vena, arteri, dan aorta. Tadi kan kita udah bahas, kalau misal yang ditanya ini adalah darah dari jantung ke seluruh tubuh. Kalau apa sih pembuluh darah yang menuju ke seluruh tubuh, dari jantung ke seluruh tubuh? Jawabannya adalah arteri. Karena kalau misalkan aorta dia kan dari Oke, ini kayaknya ada kesalahan nandain soal nandain jawaban. Jadi ini harusnya aorta karena sebenarnya agak ambigu kalau misalkan arteri karena aorta ini kan masuk jenis arteri, tapi karena di sini ada pilihan aorta berarti dia beda, berarti arteri ini menjornya ke arteri pulmonalis. Sementara kalau arteri pulmonalis dia itu dari jantung ke paru-paru, yang dari jantung ke seluruh tubuh adalah aorta. Kalau vena dia dari seluruh tubuh ke jantung gitu. Vena itu kan pembuluh darah balik. Jadi sebenarnya jawabannya adalah aorta ya semuanya. Ini jawaban benarnya. Lanjut. Komponen darah yang bertugas mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh adalah apa nih komponen darah yang tugasnya mengangkut oksigen? Jawabannya adalah sel darah merah. Karena sel darah merah punya hemoglobin yang bakal mengikat oksigen. Yang kedua, proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi pada paru-paru ya harusnya. Tapi nggak deh. Kapiler. Oh, kapiler di dalam paru-paru mungkin. Kapiler gitu. Oke, tadi kayaknya juga udah ada di slide keberapa tadi ya. Terus yang kelima, penyakit yang ditandai dengan tekanan darah tinggi disebut kalau anemia kekurangan darah merah, aterosklerosis tadi penegangan pembuluh darah, kalau stroke hambatan darah ke otak. Jadi yang jawabannya adalah hipertensi. Lanjut, pertanyaan ke-6, apa fungsi utama dari sistem peredaran darah pada manusia? Ada menghasilkan energi, mengatur suhu tubuh, menghilangkan racun dari tubuh, mengangkut oksigen atau recycle tubuh. Jawabannya adalah D. Mengangkut oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Lalu yang ketujuh, sel darah yang berfungsi melawan infeksi adalah tadi kita udah bahas komponen-komponen darah dan fungsi-fungsinya juga. Jawabannya adalah leukosit atau sel darah putih. Oke, lanjut pertanyaan ke-8. Ruang jantung yang memompa darah ke seluruh tubuh adalah, jadi kan tadi kita udah bahas ada atrium dan ventricle. Atrium ini sama kayak serambi, ventricle sama kayak bilik. Jadi atrium itu tugasnya adalah dia ada tugasnya menerima darah. Kalau ventricle ada tugasnya memompa darah. Jadi berarti udah nih kan antara ventricle kiri dan ventricle kanan. Yang diminta adalah yang memompa darah ke seluruh tubuh. Gimana sih ventricle yang memompa darah? Kan kalau misalkan tadi kita lihat bagian kiri itu dia yang ngeluarin semuanya. Sementara di kanan dia yang menerima. Karena di kanannya dia di sini ada vena cava. Vena cava ini kan vena yang pembuluh balik dari seluruh tubuh ataupun dari paru-paru ke jantung. Jadi berarti jawabannya adalah ventricle kiri. Yeay, kita ada C. Lanjut pertanyaan ke-10. Oh, ini salah. Ini ada pertanyaan ke-10. Protein pada eritrosit yang berfungsi mengikat oksigen adalah, tadi kita udah sempat singgung dikit kenapa bisa eritrosit ini mengikat oksigen, karena ada albumin atau globulin. Jawabannya adalah
hemoglobin. Kalau fibromialgia ini dia bertugas dalam pembekuan darah. Lebih kan berarti. Penyakit, tadi ke-8 ke-10. Lanjut pertanyaan terakhir atau pertanyaan ke-10. Penyakit yang disebabkan kekurangan sel darah merah disebut tadi ada yang penyakit yang rawan banget didapati oleh remaja perempuan, yaitu anemia. Kalau leukemia dia kekurangan leukosit, berarti kekurangan sel darah putih. Kalau stroke dia penghambatan aliran darah ke otak. Tuh kalau misalkan aterosklerosis tadi tuh pembuluh darahnya dia terlalu kaku. Oke, jadi sekian saja presentasi materi dan juga pembahasan soal dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.